Pernahkah kamu punya ide besar, tetapi tidak pernah kamu jalankan? Bukan karena tidak bisa, tetapi karena takut gagal. Faktanya, rasa takut itu memang wajar, tetapi kalau kita biarkan, kita tidak akan pernah bergerak. Hari ini, kita akan membongkar rahasia cara mengatasi rasa takut gagal dan memulai langkah pertama menuju impianmu. Saatnya memulai. Kita semua pernah di sini, di tepi jurang ketakutan, membayangkan kegagalan, kritikan, rasa malu, sampai akhirnya kita memilih untuk diam dan tidak bergerak. Sampai akhirnya kita stuck di tempat yang sama. Takut gagal adalah sifat alami manusia. Otak kita dirancang untuk menghindari resiko demi melindungi diri. Tetapi, perlindungan ini sering membuat kita terjebak di zona nyaman. Bayangkan kalau Thomas Edison menyerah setelah gagal ribuan kali menemukan bola lampu. Atau J.K. Rowling berhenti menulis karena naskahnya ditolak berkali-kali. Dunia akan kehilangan banyak hal hebat hanya karena rasa takut. Mari kita mulai dengan memahami akar rasa takut yang ada pada diri kita. Langkah pertama, pahami akar rasa takutmu. Apakah karena pengalaman buruk di masa lalu, tekanan dari keluarga, atau teman, atau rasa tidak percaya diri? Saat kamu tahu penyebabnya, kamu bisa mencari solusi yang tepat. Misalnya, kalau kamu takut karena pernah gagal sebelumnya, lihat kembali apa pelajarannya. Contoh, kamu pernah gagal presentasi di depan kelas, dan sejak itu, kamu selalu takut berbicara di depan banyak orang. Coba lihat lagi, apa yang bisa dipelajari. Mungkin saat itu kamu kurang latihan, atau terlalu banyak hafalan. Pelajarannya, lain kali, persiapkan catatan kecil sebagai penolong. Atau kamu pernah buka usaha kecil-kecilan, tetapi rugi. Bukan berarti kamu tidak cocok jadi pengusaha. Mungkin modalmu terlalu besar di awal. Atau pemasaranmu kurang. Pelajarannya, mulai dengan skala kecil. Uji pasar dulu, baru kembangkan. Kalau kamu takut dinilai orang, ingat, pendapat orang hanyalah opini, bukan kebenaran mutlak. Kita seringkali membayangkan ketakutan itu sebagai monster yang mengerikan di bawah tempat tidur saat lampu dimatikan. Tetapi faktanya, itu hanyalah sebuah boneka lucu saat kau menyalakan lampu. Kemudian, ubah makna kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tanda bahwa kamu sedang belajar. Gagal bukan berarti kamu tidak mampu, tetapi kamu sedang menguji cara yang belum berhasil kamu temukan. Thomas Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Maksudnya, setiap percobaan yang gagal sebenarnya bukanlah kegagalan, melainkan data baru, pengalaman baru, dan bukti bahwa kita sedang bergerak maju. Kalau Edison berhenti di percobaan ke-100, mungkin kita tidak akan pernah mengenal lampu seperti sekarang. Jadi, fokuslah pada proses, karena proses itulah yang perlahan membawa kita ke sebuah hasil yang kita impikan. Karena setiap kegagalan itu sebenarnya cuma tanda arah menuju kesuksesan, bukan akhir dari cerita. Kalau kamu sadar akan hal itu, maka ketakutanmu perlahan akan semakin menghilang. Kemudian, mulailah dari langkah kecil. Kita sering takut karena memikirkan langkah besar yang terasa berat. Solusinya, pecah menjadi langkah kecil. Kamu mau mulai bisnis? Coba dulu riset pasar.
Kamu mau menulis buku? Mulailah dari 1 paragraf sehari. Terkadang, kita takut karena membayangkan jika ingin dapat penghasilan besar dari affiliate, butuh usaha yang besar dan sangat sulit. Rasanya tidak mungkin untuk memulai. Saya kasih solusinya, yaitu mulai dari hal kecil. Pilih satu produk yang benar-benar kamu percaya. Bikin satu konten review sederhana, lalu pelajari cara share ke 10 orang terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu tidak akan kewalahan. Karena otak kita akan lebih mudah menerima tantangan kecil dibanding lompatan besar. Kemudian, fokuslah pada proses, bukan hasil. Salah satu penyebab takut gagal adalah terlalu fokus pada hasil akhir. Hasil memang penting, tetapi proseslah yang membentuk kemampuanmu. Contohnya, seorang YouTuber mungkin ingin cepat viral, tetapi sebenarnya kemampuan editing, berbicara di depan kamera, memahami audiens, semua itu terbentuk lewat proses rutin membuat video, bukan dari satu video viral saja. Atau mungkin seorang affiliate marketer yang ingin dapat komisi besar, tapi kemampuan menulis copywriting, membangun kepercayaan, memahami produk, semua itu muncul dari proses membuat banyak konten promosi, bukan dari sekali posting langsung laku keras. Jadi kalau kita cuma fokus ke hasil, kita bisa mudah merasa kecewa. Tetapi kalau kita nikmati prosesnya, hasil akan mengikuti dengan sendirinya. Nikmati setiap tahapnya, belajar dari setiap kesalahan, dan biarkan hasil dari usahamu itu menjadi sebuah bonus. Seringkali kita takut gagal karena mata kita terpaku pada hasil. Hasil angka, hasil dari sebuah gelar, likes, atau omset. Padahal, hasil adalah efek samping dari proses yang benar. Mulai sekarang, jadikan perhatianmu pada proses apa yang kamu lakukan hari ini, bukan pada hasil yang belum tiba. Bedakan like indikator dan lead indikator. Like adalah hasil akhir, seperti berat badan, nilai ujian, jumlah subscriber. Hal itu tidak bisa kamu sentuh dan kendalikan secara langsung. Sedangkan lead adalah proses harian. Seperti contoh, kalori yang kamu makan, menit-menit di saat kamu belajar, menit-menit di saat kamu menulis skrip. Hal itulah yang bisa kamu kendalikan. Kamu ingin berat badanmu turun 5 kg? Fokus pada makan sayur 2 porsi, plus jalan 7.000 langkah per hari. Ingin menambah subscriber? Fokus pada tulis dan rangkai skrip selama 40 menit, rekam 20 menit, dan edit video 30 menit setiap hari. Ini adalah contoh lead yang bisa kita kendalikan untuk menuju kesuksesan. Agar otak betah di tahap proses, maka kamu harus beri reward pada usaha yang sedang kamu jalani. Tandai kalender setiap kali kamu menyelesaikan 1 poin di proses usahamu. Setiap 7 tanda, beri hadiah kecil, seperti kopi favorit atau jalan-jalan santai. Simpan catatan kesalahan-kesalahan kecil. Tulis apa yang kurang dan perbaiki satu persatu keesokan harinya. Ini akan membuat prosesmu semakin tajam dan tanpa beban angka, dan kamu akan semakin dekat dengan hasil yang kamu impikan. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Rasa takut akan lebih mudah dihadapi kalau kita berada di lingkungan yang mendukung. Carilah teman atau mentor ataupun komunitas yang mendorongmu untuk mencoba hal-hal baru. Ingat, bahkan orang yang paling berani pun juga butuh support system. Tetapi, dukungan dari luar saja pun tidak cukup.
kamu juga perlu membangun kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Dan disinilah pikiranmu mulai berperan besar. Pikiran kita adalah senjata terkuat. Setiap kali kamu membayangkan keberhasilan dengan detail, otakmu mulai percaya bahwa itu mungkin terjadi. Latih visualisasi ini setiap hari. Bayangkan suasananya, suaranya, bahkan rasanya saat kamu berhasil meraih mimpimu. Jadi, takut gagal bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu peduli. Tetapi ingat, lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Mulailah hari ini, walaupun dengan langkah kecil. Karena kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani memulai. Ingat, kapal yang rusak masih bisa sampai tujuan, tetapi kapal sempurna yang tidak pernah berlayar hanyalah pajangan di dermaga. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk bergerak. Keberanianlah yang menorehkan sejarah. Jadi, jangan tunggu semuanya siap. Jangan tunggu semuanya sempurna. Sekarang, berlayarlah.